Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Selamat datang di Elvina Edukasi. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan kepada abang kakak cara mengaplikasikan atau cara mengoperasikan Mentimeter. Nah, mungkin dari abang kakak masih ada yang bingung, apa sih Mentimeter itu? Mentimeter itu adalah sebuah software yang bisa digunakan untuk membuat presentasi interaktif secara online. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya sangat mudah abang kakak. Nah, terus saksikan video ini sampai habis ya. Jangan di skip, oke? Langkah yang pertama adalah bahwa abang kakak harus memastikan terlebih dahulu perangkat yang abang kakak gunakan, baik itu HP, kemudian laptop atau PC, sudah terhubung ke jaringan ya, ke jaringan internet seperti itu. Nah, ketika sudah pasti aktif di jaringan internet, maka kita masuk ke Google Chrome. Kita klik 2 kali di Google Chrome, kemudian di bagian situs pencarian kita ketik mentimeter.com ya, diketik kemudian enter. Nah, sekarang lagi proses loading. Nah, kemudian tampilan berandanya seperti ini abang kakak. Nah, kemudian kita bisa tekan, kita pilih login, kita pilih login. Nah, abang kakak bisa memilih untuk login menggunakan Facebook, menggunakan email, atau menggunakan email yang membuat akun baru seperti itu. Nah, saya masuk menggunakan email yang saya miliki. Pilih satu email, kemudian diklik dan menuju ke halaman Mentimeternya. Nah, tampilannya seperti ini ya, Bang Kakak. Nah, kemudian di sini ada new presentation, itu untuk membuat presentasi baru. Kemudian ada new folder, di sini kita juga bisa membuat folder baru. Jadi di dalam folder itu bisa ada presentasinya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh latihan bimbel. Di dalam folder tersebut ada satu presentasi yang sudah saya buat. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian saya kembali. Nah, kita coba buat ya, kita coba buat presentasi baru seperti itu. Dengan menekan tombol, dengan menekan new presentation, kemudian kita buat judul presentasi kita. Misalnya di sini saya menulis latihan Mentimeter. Create new presentation. Nah, ini adalah lembar kerja presentasi kita. Nah, di sini seperti PowerPoint, di sini menggunakan slide-slide ya atau salin dia. Nah, pertama saya akan di sini ada import. Import ini bisa kita lakukan, tapi di sini ada tanda bintang, artinya kita harus mengupgrade-nya atau berlangganan dengan software ini begitu. Nah, kemudian di sini ada tipe, kemudian ada konten dan customize. Kemudian di sini ada popular question type ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan seperti multiple choice, word cloud, open ended, skala, ranking, dan Q&A. Nah, di pilihan quiz competition di sini ada select answer dan tipe answer. Kemudian di sini ada content slide, ada pilihan heading, paragraph, bullet, image, video, pic, quote, dan number. Dan ada beberapa pilihan lainnya. Nah, kemudian kita coba memilih satu di antara tipe yang ingin kita gunakan ya. Saya memilih multiple choice.
Nah, di sini langsung saja, di situ ada pilihan your question. Abang kakak tinggal membuat pertanyaannya di kolom tersebut. Misalnya saya sini contoh, ini hanya contoh ya, Mentimeter. Mentimeter adalah titik-titik. Pilihan jawabannya di sini tersedia ada 3. Yang pertama saya tulis aplikasi. Ini misal ya, misal saja nih pilihannya. Yang kedua ada situs, yang ketiga ada website. Nah, ini kan ada 3. Misalnya pilihan abang kakak itu ada 4, maka bisa ditambah dengan mengklik add another option. Jadi bisa tambah satu lagi jawabannya, pilihan jawabannya. Kemudian saya ketik misalnya link. Nah, kemudian di sini ada yang perlu kita centang, yaitu show correct answer, artinya menunjukkan pilihan yang benar. Nah, kemudian timbul kotak-kotak kecil di sampingnya. Nah, kita klik mana jawaban yang benar menurut abang kakak, begitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menambahkan gambar pada presentasi ini. Nah, kita klik here, bisa upload, bisa ada dari image library. Seperti itu. Baik. Kemudian di sini ada result layout. Di sini ada tampilan hasil dari jawaban. Kita maunya apa? Diagram batang, bentuk donat, bentuk pie, atau bulat-bulat. Oke. Nah, jadi tinggal dipilih saja. Terserah abang kakak ingin memilih yang mana. Jadi saya ulangi, di sini ada pilih untuk memasukkan pertanyaan, kemudian ada pilihan jawabannya. Kemudian di sini ada pilihan result layoutnya. Nah, namun ya abang kakak, di sini ada customize. Nah, di sini ada pilihan layout untuk tampilan bagian soalnya maunya seperti apa. Nah, itu bebas memilih abang kakak, terserah abang kakak ya. Baik, kita coba lagi menambahkan slide baru ya, add slide di sebelah kiri. Kemudian di sini ada yang belum saya sampaikan. Di sini ada example. Di sini ada beberapa contoh yang dapat abang kakak lihat bagaimana hasil dari presentasi tersebut. Kemudian ada tema. Nah, kita bisa memilih tema nih abang kakak di sini. Bisa memilih tema hitam, putih, hijau, atau ungu. Saya akan memilih dengan tema warna putih. Nanti hasil jawaban itu seperti diagramnya itu akan berwarna-warni seperti yang ada di tema ini. Seperti itu. Nah, saya klik untuk memilihnya. Nah, kemudian kita coba dengan quiz competition, pilihan select answer ya. Nah, hanya saja begini abang kakak, untuk sekadar diketahui bahwa untuk popular question tips ini ada batas maksimal yang bisa kita gunakan. Ada 3 slide yang bisa kita gunakan. Kalau quiz competition ini ada 5. Nah, sekarang kita klik ya. Nah, untuk kalau ini ya tadi ya tipe yang ini multiple choice di bagian popular question tips ini, tipe ini hanya bisa digunakan sebanyak 3 slide. Nah, kalau yang model quiz competition bisa digunakan sebanyak 5 slide. Itu maksimal karena kita belum upgrade atau belum berlangganan. Tapi kalau abang kakak sudah berlangganan di Mentimeter, kemungkinan bisa jauh lebih banyak presentasinya seperti itu. Nah, di sini ada leaderboard atau papan skor. Di dalam slide ini kita bisa menambahkan leaderboard ya. Bisa kita adakan ataupun tidak, bisa kita remove juga kalau kita tidak mau menggunakannya. Nah, sekarang kita coba yang menggunakan select answer. Kita coba buat pertanyaan ya. Di situ ada kolom pertanyaan sama seperti yang di sebelumnya, ada pilihan jawaban juga. Kemudian ada untuk image gambar dan di sini ada waktu. Nah, kalau tadi di yang populer itu tidak ada waktu untuk menjawabnya, tapi kalau yang select answer ini, yang competition ini bisa. Misal saya mau menggunakan 30 detik untuk waktu menjawabnya, maka saya kliklah 30 detik. Nah, di sini bisa kita tambahkan musik. Karena kita belum berlangganan, hanya tersedia 3 musik saja. Tapi kalau kita sudah berlangganan, sepertinya akan lebih banyak seperti itu.
Di sini ada 3 pilihan musik ya. Kemudian di sini ada leaderboard, kita bisa menghilangkannya jika kita tidak menggunakan. Papan skor itu gunanya untuk melihat 10 peringkat terbaik yang bisa menjawab, kemudian bisa melihat yang tercepat dan jumlah skor yang didapatkan oleh mereka, seperti itu. Nah, di sini bisa abang kakak pilih ya tadi untuk quiz competitionnya bisa 5 slide untuk quiz competition beserta dengan leaderboardnya, berarti ada 10 slide, dan ditambahkan dengan popular questionnya hanya bisa ada 3 slide seperti itu. Dan untuk yang di bawah-bawahnya kayak content slide itu saya belum mencobanya. Jadi nanti abang kakak yang sudah menyaksikan video ini bisa dicoba-coba saja untuk mengetahui beberapa fitur lainnya yang ada di Mentimeter seperti ini. Nah, baiklah abang kakak, jadi seperti itu presentasinya. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat atau kita mau mencoba mengirimkan link. Nah, untuk kita mulai presentasi ini, untuk bisa berinteraksi, abang kakak bisa memberikan kode ini kepada peserta didik atau mahasiswa. Kalau tidak mau menggunakan kode, kita bisa membagikan link. Kemudian di sini ada the presentation is available to join. Saya mengklik yang bagian atas ya, untuk mereka bisa bergabung ketika mereka memiliki link seperti itu. Nah, di sini untuk interaksi ini dia ada waktunya, expirednya. Bisa 2 hari, 7 hari, dan 14 hari. 14 hari itu untuk mereka yang sudah berlangganan. Nah, jadi nanti disesuaikan saja dengan abang kakak membuat presentasi ini dan kapan untuk digunakan. Nah, jadi disesuaikan saja. Kalau habis masa expirednya bisa diperpanjang. Nah, kemudian di sini ada voting link, kemudian ada QR code. Jadi abang kakak terserah tinggal memilih untuk membagikan link atau membagikan barcode scan-nya. Kalau saya misalnya membagikan voting linknya, yaitu link ya, jadi saya copy linknya dan saya bagikan bisa ke WA group, ke Google Classroom dan sebagainya. Kemudian di sini untuk abang kakak, jadi ketika mereka sudah mengunjungi link tersebut ya, Mentimeter tersebut, mereka belum bisa bermain ketika presentasi ini belum kita buka. Jadi presentasi ini harus kita buka terlebih dahulu, baru mereka bisa ikut bermain dan bergabung. Nah, bagaimana cara membukanya? Abang kakak tinggal. Nah, di sini kan ada nih instruksinya, memulai ketika kita menekan secara manual seperti itu. Nah, saya memilih yang itu. Jadi ketika presentasi ini saya buka dulu, kemudian mereka baru bisa bergabung seperti itu. Nah, ini adalah contoh tampilannya ya, jadi seperti ini jika kita sudah memulai. Nah kan, nanti mereka masuk semuanya ke situ, ke link yang sudah kita berikan atau menggunakan kode. Kemudian kita menekan enter untuk memulai pertanyaan pertama. Nah, seperti ini nih, anggaplah saja tadi kan tidak ditulis soalnya ya, ini anggap saja ada soalnya seperti itu. Nah, ini dikasih waktu 30 detik untuk menjawab. Nah, jadi seperti itu ya abang kakak. Nah, mudah kan untuk dipahami. Nah, jadi mudah-mudahan abang kakak bisa menggunakannya untuk membuat presentasi interaktif yang bisa dibagikan kepada peserta didik maupun mahasiswa abang kakak semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Nah, untuk kalian yang ingin bertanya terkait dengan Mentimeter ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, saya ucapkan mohon maaf juga apabila dalam penyampaian penjelasan ini masih banyak kurangnya, dan untuk kalian yang sudah paham betul dengan Mentimeter bisa memberikan saran dan masukannya di kolom komentar. Nah, jadi jika ada yang bertanya di kolom komentar, silakan bantu dijawab oleh teman-teman yang bisa atau yang lebih mahir mengenai Mentimeter ini, yang sudah berpengalaman.
Terima kasih juga saya sampaikan kepada kalian yang sudah stay tune terus di Elvina Edukasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.